Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita, dengan sehat walafiat. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita sebagai renungan pada tanggal 24 Juli 2021 diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan inganan namura matapurdo artanamion, asa debata napuna hagogoon nasumurungi unang hami. 2 Korintus 4 ayat 7 ini sebenarnya bicara tentang 3 hal, yaitu tentang harta, tentang wadah dari harta tersebut, dan bicara tentang kekuatan yang melimpah yang berasal dari Allah. Harta merupakan sesuatu yang dicari orang, yang diburu orang sepanjang hari, dan ditempatkan dan dijaga dengan aman, dengan betul-betul supaya harta tersebut tidak hilang, dan ditempatkan di pada suatu tempat tertentu. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa harta kita itu memiliki tempat yang kurang aman dan rapuh, yang digambarkan sebagai tanah liat, yang kita tahu tanah liat itu sifatnya rapuh dan mudah pecah. Keberadaan kita manusia adalah sebagai wadah yang tidak lebih dari bejana tanah liat tadi, yang mudah retak, cacat, dan pecah. Tuhan berkenan tinggal dalam tubuh kita manusia yang lemah, yang berasal dari debu tanah. Lihat, Rasul Paulus dengan latar belakangnya dipakai Tuhan sebagai wadah. Dan itulah harta yang tertinggi bagi Paulus. Apa yang menjadi harta yang tidak ternilai itu? Paulus hendak mengatakan bahwa jika harta dunia disimpan dalam bejana akan lenyap, maka kita memiliki suatu harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itulah tugas Paulus yang harus diberitakan Paulus kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Walaupun harta rohani tersebut yang tidak ternilai itu disimpan di tempat yang kurang bagus, yang wadahnya tidak mahal, melainkan hanya tempat sebagai bejana tanah liat yang kita lihat di ayat 7a tadi. Terus siapakah diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada gereja Korintus memberi penjelasan siapa diri kita yang melayani Tuhan, yang tidak lain bagaikan bejana tanah liat tadi, bukan dari stainless steel yang tidak bisa pecah. Tuhan mau melihat konten bejana tanah liat itu. Ada harta yang begitu bernilai, yang begitu berkilau, yang akan dipancarkan dari tanah liat itu. Kita hanya mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita menghadapi semua penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan atas diri kita, sehingga semua orang dapat melihat kekuatan yang melimpah-limpah yang bukan berasal dari diri kita, melainkan jelas-jelas berasal dari Tuhan. Untuk masa saat ini, ada wabah pandemi membuat umat manusia ketakutan karena begitu banyaknya korban virus COVID-19. Tentu kita bisa hanya mengandalkan Tuhan saja. Sebagai manusia, kita penuh kelemahan. Tetapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita sebagai wadah, Ia sanggup merubah kelemahan kita menjadi suatu kekuatan. Keberadaan kita itu tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah retak, cacat, dan pecah. Tapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Sang Pencipta, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dari rencananya. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada di antara kita yang menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Hal tersebut berarti kita tidak menyadari potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan telah meletakkan harta rohani di dalam diri kita. Tuhan pun telah memberikan karunia dan talenta dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita menggunakannya? Dan bagaimana kita yang telah mengambil bagian dalam pelayanan? Sudahkah kita menghayati esensi pelayanan? Pelayanan bukan berarti mengambil tempat duduk paling depan supaya dilihat orang. Pelayanan seharusnya berarti kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu memberi yang terbaik kepada kita. Jika Paulus saja, dia hanya menggambarkan dia hanya seperti bejana tanah yang tidak kelihatan menarik di mata manusia, atau dalam bahasa Batak sebagai ula-ula nama tolpang.
Masa kan kita justru berlomba-lomba menghias diri kita sebagai bejana bungkus luarnya saja, tapi kita tidak peduli dengan isi daripada rohani kita. Kita melayani bukan untuk dipuji orang dengan mengambil kemuliaan Allah, tapi kita mau melayani untuk memuliakan Tuhan, supaya orang lain pun ikut memuliakan Allah. Karena itu, saudara-saudara, simpanlah harta kita yang paling berharga, yakni harta rohani, agar kita beroleh keselamatan yang kekal. Selamat beraktivitas, selamat melayani, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menguatkan kami supaya kami menjadi wadah yang kuat. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sei sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.